Tak omongin kok. Sudah mulai. Aisyah, tunggu di kau. Kalau bapak bisa. Oke. Di kau sih. Sabun ada 2, Bu. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, khususan ila mu'allif hadzal kitab ila Allah yarzuquhu al-shifaa wal 'afiyah wa turhamu fi ta'atillah wa 'adallahu 'alaina min barakatihi wa 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. Lahumul Fatihah. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan keempat ya. Bukan terasa sudah hampir 1 bulan kita bersama-sama mengkaji melalui media Facebook Niki. Saya selalu berharap semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa berwajah langsung, kita bisa bertemu langsung, kita bisa bercerita langsung tentang masalah-masalah wanita khususnya berkaitan dengan haid, nifas maupun istihadah. Semoga yang kita harapkan saat ini dan seterusnya kita semuanya diberikan kesehatan, kita semuanya diberikan istiqomah dalam belajar. Dan tentunya kita memohon semoga kita semuanya diberikan kelembutan hati sehingga kita mudah dalam memahami setiap ilmu yang kita dapatkan. Baik, seluruh mahasantri Asrama Putri Al-Hikmah, hari ini kita sudah sampai di bab kedua. Setelah kita di bab pertama selama 3 minggu kemarin kita membahas tentang bab haid, maka di bab kedua ini bab melahirkan. Ada beberapa poin yang nanti akan dijelaskan di bab ini, diantaranya menjelaskan tentang masa kehamilan, berapa lama masa minimal dan maksimalnya melahirkan, hamil maksudnya ya. Kemudian tentang aborsi atau pengguguran bayi, juga berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi. Ada lagi poin tentang bayi kembar, kemudian kesunahan saat kelahiran bayi. Itu diantara yang ada di bab 2 melahirkan. Nah, mulai daripada itu bahwa bab ini nanti akan berkesinambungan dengan bab 3, yaitu berkaitan dengan nifas. Baik, perlu kiranya sedikit saya ulas kembali materi yang kemarin saya sampaikan. Materi tersebut sudah saya share di story saya di Facebook, bisa dilihat ya. Di antaranya ketentuan tentang darah haid, itu ada. Kemudian juga sebaiknya kapan wanita mengecek darahnya sudah bersih atau belum. Nah, ini kapan? Yang pertama hendak tidur malam,
kedua menjelang waktu akhir sholat, yang ketiga terlebih menjelang kebiasaan sucinya. Kebiasaan suci, maka sangat perlu kiranya untuk senantiasa mencatat tentang haid. Jadi kemarin yang saya minta untuk menuliskan kalender haid, saya sangat berharap seluruh mahasantri khususnya sudah memiliki kalender haid tersebut. Upayakan kalender haid itu ada di satu buku spesial yang Saman buat, satu buku kecil begitu. Jangan di kalender biasa, kalender rumah, tidak juga di handphone, karena nanti kalau sama Resa semuanya sudah kalendernya ganti cerita. Ya, jadi sebaiknya saya sarankan tetap di dalam lembaran kertas kecil, ya. Satu buku begitu. Nah, terlebih nanti catatan itu bisa dilanjutkan ketika nanti masa nifas. Maknanya karena nifas nanti juga ada mustahadhah haid dan juga ada mustahadhah nifas. Dan kesemuanya itu melihat dari kebiasaan sebelum-sebelumnya. Begitu juga dengan haid, melihat kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Oleh karenanya mencatat semua tentang darah, kapan keluarnya, kemudian berapa lama, apa warnanya, sifatnya bagaimana, kuat lemahnya, itu sangat perlu sekali. Nah, untuk beberapa wanita di dalam mengalami haid ini memiliki kebiasaan yang mungkin saja setiap bulannya berbeda, siklusnya berbeda. Ada yang mungkin kebiasaan 8 hari ketika keluar darah kemudian sucinya 20 hari, atau mungkin yang lainnya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan itu maka perlu untuk dicatat sehingga ketika sudah menjelang akan haid ngoten nggih. Jadi waktu-waktu yang mungkin akan keluar darah haid niku saged dititeni sehingga saged lebih berhati-hati berkaitan dengan sholatnya. Jadi kalau misalkan ada beberapa, tentu saya yakin ada beberapa yang memiliki siklus haid yang hampir mirip dari bulan-bulan sebelumnya. Tidak selalu sama nih, tidak sama. Jadi pernah gini Selah Sina itu mengadakan polling berapa adat haidnya wanita, apakah akan sama setiap bulan. Ternyata 95% tidak sama. Jadi ada yang di bulan sebelumnya 8 hari haidnya, kemudian yang lainnya 7 hari, 9 hari, begitu di bulan-bulan itu siklus yang berbeda. Oleh karenanya, meskipun berbeda, biasanya jaraknya tidak terlalu lama. Sehingga sakit niteni, sakit didamel kebiasaan. Oh, kira-kira minggu ini gitu ya. Minggu ini saya sudah waktunya haid. Atau minggu ini saya sudah waktunya suci. Sehingga ketika minggu di mana sampean itu mau datang haid, guys, wanita yang mau datang haid itu lebih baik terus berhati-hati berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan puasa dan ibadah yang lainnya. Terkhusus lagi ketika bepergian, ini di luar hukum. Ketika bepergian misalnya ya, itu bisa untuk hati-hati membawa perlengkapan kebersihan berkaitan dengan haid. Jadi kebersihan wanita ini khususnya berkaitan dengan haid harus benar-benar diperhatikan. Bagaimana menjaga vaginanya agar tetap bersih, bagaimana kemudian membuang bekasnya, ya, bekas darah haid itu ditempatkan di tempat yang seharusnya. Jadi mboten sak nggon-nggon nek buang. Kemudian sebelum dibuang harus dibersihkan dengan sangat bersih, kemudian dibungkus kemudian dibuang. Nah, niki perlu dan harus diperhatikan. Mungkin kiranya kita sendiri kalau itu milik masing-masing niku mboten jijik, tapi orang lain bisa jadi sangat jijik, dan itu sudah pasti. Apalagi kalau kita tinggal di tempat-tempat yang banyak temannya bisa tidak di
di kos, di asrama, atau kebetulan perjalanan di toilet umum begitu nggih. Nah, itu harus dijaga betul harus di mana buangnya begitu. Jadi penatas sak gen-gen dibungkus yang baik. Apalagi dibuang ke toilet tidak boleh nggih. Pun ngantos ngoten niku, jangan sampai merugikan orang lain. Jangan sampai merugikan orang lain. Itu yang paling penting. Nah, jadi ketika hendak datang itu nggih, datang headnya sakit dititeni kapan. Nah, kemudian kira-kira saya harus lebih cepat sholatnya, harus sebisa mungkin sholat tarawih sholat lebih awal gitu nggih. Niku ketika hendak datangnya. Begitu juga ketika berhenti. Jadi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, misalnya kebiasaan headnya 7 hari, 8 hari, sakit dititeni antara hari-hari itu. Ngoten nggih, saged ngatos-ngatos. Oh, ini kira-kira saya sudah mau suci. Oh, ini kira-kira saya sudah mau bersih. Nah, niku harus sering dikontrol ngoten niku nggih. Berikutnya, saya juga memposting di sini hal-hal yang sering disalahpahami dalam fikih wanita. Pemahaman yang salah, keluar darah 6 hari, berhenti 17 hari, keluar darah 8 hari. Saya tuliskan di sini ya. Keluar darah 6 hari, kemudian berhenti 17 hari, kemudian keluar darah 8 hari. 8 hari ya. Nah, di sini ada yang kemudian menghukuminya 6 hari ini haid, kemudian 8 hari ini istihadah. Niki yang pemahaman yang keliru. Niki pemahaman yang keliru. Orang ini kira-kira nih, dia menghukuminya begini. Karena keluar darah 6 hari, kemudian yang dia tahu bahwa masa maksimal haid itu 15 hari. Masa paling lamanya haid 15 hari, jadi digenep nih ngoten. Digenep nih 15 hari. Jadi 6 agar jadi 15 dia ditambah menjadi berapa? 9 ya. Tambah 9 hari. Jadi ditambah 9 hari maknanya 17 ini 9 hari termasuk di dalam hitungan haid. 17 dikurangi 9 berarti 8 hari. Nah, niki yang keliru ya. Niki yang keliru. Yang 8 hari yang 11 ininya ini dihukumi istihadah. Yang ininya dihukumi haid. Nah, ini kemarin sudah saya sedikit saya ulaskan ya. Jadi memahaminya bahwa karena haid itu maksimalnya 15 hari sehingga kemudian niki dipilah yang 9 hari dihukumi haid, kemudian yang 8 hari nanti ini suci, yang ininya ini keluar darah lagi ini dihukumi istihadah. Jadi sucinya ini baru 8 hari sehingga 8 hari niki dihukumi istihadah. Nah, niki yang pemahaman yang keliru. Yang benar bagaimana? Nah, perhatikan di masa berhentinya. Kalau darah keluar itu kurang dari 15 hari, ya, darah keluar di dalam masa 15 hari atau kurang dari 15 hari, maka yang dihukumi haid adalah ketika darah itu keluar. Kalau sucinya sudah mencapai syaratnya, yaitu minimal 15 hari, bahkan ini sudah 17 hari, berarti berhenti ini sudah suci. Kemudian keluar darah lagi, niki sudah dihukumi haid, ya, niku sudah dihukumi haid. Berikutnya lagi ada yang ini yang paling sering, tapi kemarin belum dibahas. Belum ada di pembahasan tentang darah yang terputus-putus. Niku keluar darah selama 17 hari. Haid 15 hari, istihadah 2 hari. Tidak ada kodok sholat, kodok puasa 15 hari. Nah, niki nggih, pemahaman yang salah. Saya tuliskan di sini. Ada seseorang yang keluar darah selama 17 hari. Kemudian menghukuminya, jadi keluar darah selama 17 hari. 17 hari keluar darah terus menerus. Menghukuminya yang 15 hari haid karena genep nih masa haid, kemudian yang 2 hari ini istihadah. Niki
salah nggih, niki mboten benar. Jadi tidak sesimpel itu untuk menghukumi headnya, tidak semudah itu untuk menghukumi headnya. Jadi kalau masa maksimal head itu 15 hari, kemudian keluar darah 17 hari, yang 15 hari dihukumi head, yang 2 dihukumi istihadah, niki pengertian yang keliru. Tidak sesimpel ini. Karena di dalam head yang terus-menerusnya niki nanti masuk di dalam bab mustahadah, niki perlu memperhatikan adat atau kebiasaan headnya. Nah, catatannya masih ingat atau boten. Nah, ini kemudian kuat lemahnya darah. Nah, memperhatikan itu. Bisa jadi selama 17 hari niki yang dihukumi head hanya 5 hari atau mungkin 7 hari saja. Nah, sisanya niku dihukumi istihadah. Nah, niki mungkin ada di pembahasan mustahadah. Maka niki hal-hal yang demikian niki perlu benar-benar diperhatikan bahwa jangan sampai mengatakan bahwa yang head 15 hari. Bukan yang 2 hari istihadah, bukan. Ini ada di bab mustahadah. Nanti setelah ini masih ada bab nifas, masih lama ya, sedikit lama. Tapi monggo kalau mungkin ada yang bertanya, kalau ada masalah seperti ini ingin bertanya karena mungkin materinya masih lama, kan ada masalah pribadi terkait penghitungan head, monggo nanti silahkan ditanyakan secara langsung monggo nggih. Berikutnya niki yang perlu saya jelaskan lagi nggih. Sesungguhnya ada di bagian bab 3 nanti masih lama. Tapi perlu saya bahas dulu tentang kodok sholat. Kodok sholat perempuan yang mengalami haid. Kodok sholat perempuan yang mengalami haid. Kalau di buku ini ada di halaman berapa ya? Masih lama sepertinya ya. Nanti bisa lah kita sambil jalan. Tapi sebelumnya saya bahas saja dulu tentang kodok sholat. Jadi kodok sholat orang yang haid. Kalau haid itu keluarnya di waktu sholat yang ditinggalkan, di waktu sholat, kemudian dia belum melaksanakan sholat, maka sholat yang dikodok adalah sholat yang ditinggalkan. Ini ketika keluar darah, ketika datangnya haid. Ketika datangnya darah, maka sholat yang harus dikodok adalah sholat yang saat itu belum dilaksanakan. Jadi misalnya ngeten, kalau dia keluar darah, datangnya haid itu di waktu zuhur, waktu sholat, waktu zuhur, kemudian belum sholat zuhur, maka yang wajib dikodok ya zuhur itu tadi, yang ditinggalkan pada saat darah itu keluar. Jadi kalau keluarnya zuhur, yang dikodok zuhur. Kalau keluarnya asar, belum sholat asar, yang dikodok adalah sholat asar. Ini ketika datang, ketika datang. Tapi kalau sudah sholat, jadi misalnya zuhur, sudah sholat zuhur, kemudian di waktu zuhur itu setelah sholat gitu ya, sudah beberapa menit keluar darah, maka tidak perlu mengkodok sholat. Karena datangnya haid di waktu zuhur dan sudah melaksanakan sholat zuhur, sholat yang harus dilaksanakan pada saat itu. Nah, begitu juga seandainya terjadi di waktu asar, maghrib ataupun isya, ataupun juga subuh. Kalau darah itu keluar di waktu sholat, kemudian dia sudah melaksanakan sholat tersebut, maka tidak perlu mengkodoknya karena sudah dilaksanakan. Berbeda dengan berhenti. Berbeda dengan ketika darah itu berhenti. Ketika darah itu berhenti, maka sholat yang dikodok adalah sholat yang bisa dijamak dengan waktu ketika dia berhenti. Ya, tolong contohnya ya. Jadi kalau ngeten, sholat yang bisa dijamak itu napa to? Zuhur nggih. Zuhur gandengane napa? Asar nggih. Kalau maghrib
saged dijamak dengan isya. Nggih. Saged dijamak dengan isya. Zuhur saged dijamak dengan asar, maghrib saged dijamak dengan isya. Niki berhenti nggih. Niki catatan untuk yang berhenti. Kalau darah itu berhenti di waktu asar, maka zuhur niki wajib diqadha. Zuhur wajib diqadha. Berhenti di waktu asar, ternyata asar itu waktu sebelumnya bisa dijamak, maka zuhur niki wajib diqadha. Begitu juga dengan isya. Kalau darah itu berhenti di waktu isya, maka dia wajib mengqadha juga sholat maghrib. Sholat asarnya bagaimana? Kalau dia tadi sucinya di waktu asar, ya langsung dilaksanakan adaan, tidak perlu diqadha, langsung dilaksanakan, kan itu di waktu asar. Tapi zuhur yang sebelumnya tadi wajib diqadha. Begitu ya di waktu isya. Kalau darah itu berhenti di waktu isya, maka pripun ya? Setelah mandi, silakan menjalankan sholat isya adaan. Terus kemudian maghribnya diqadha. Niku ketika berhenti. Ngoten nggih, niki ketika berhenti. Hanya ketika berhenti saja. Tapi kalau datang hanya sholat yang ditinggalkan waktu itu saja. Kalau yang datang hanya waktu ketika darahnya keluar. Jadi misalnya ada seorang wanita keluar darah di waktu zuhur misalkan. Keluar darah di waktu zuhur. Kemudian di waktu zuhur ini dia sudah sholat zuhur. Saya centang karena dia sudah sholat zuhur nggih. Kemudian berhentinya di waktu zuhur. Berhenti juga di waktu zuhur. Maka pripun? Sholat apa yang diqadha? Tidak ada. Tidak ada sholat yang diqadha. Zuhur ketika keluar darah dia sudah sholat, kemudian berhentinya di waktu zuhur, dia segera mandi dan melaksanakan sholat itu, ya, melaksanakan itu. Kemudian lagi, kalau misalkan keluar darahnya di waktu duha, jadi mungkin jam 9, jam 10, gitu ya, keluar darahnya di waktu duha, kemudian berhentinya di waktu asar, maka sholat apa yang harus diqadha? Sholat zuhur. Karena berhenti asar niki bisa dijamak dengan zuhur. Hitungannya ngaten, bisa dijamak dengan zuhur. Mungkin penjelasan lebih jelasnya ada di bab nanti nggih. Niki saya singgung saja sebentar begitu nggih. Ngoten ya. Itu contohnya. Baik. Sedikit mengulang dari bab kemarin, lanjut monggo kita di bab 2, bab melahirkan, ada di halaman 38. Halaman 38. Poin pertama, masa kehamilan. Minimal masa hamil adalah 6 bulan lebih sedikit. 6 bulan lebih sedikit. Apa itu? Waktu antara jima dan melahirkan. Masa itu terhitung mulai waktu yang mungkin digunakan suami istri bersetubuh setelah akad nikah. Sedangkan pada umumnya masa hamil adalah 9 bulan. Jadi ini minimal ya. Minimalnya hamil itu 6 bulan. 6 bulan itu hitungannya waktu yang dimungkinkan sperma sudah menyatu dengan sel telur ya. Niku dimungkinkan waktu itu, kemudian sampai kemudian melahirkan itu 6 bulan. Umumnya orang hamil itu 9 bulan umumnya. Dan paling lamanya adalah 4 tahun. Ada di kitab Bajuri teman-teman nggih. Ada referensinya di kitab Bajuri. Niki. Nah, apa hubungannya? Sehingga jika ada bayi yang lahir setelah masa 6 bulan lebih sedikit setelah pernikahan, maka nasabnya ikut kepada suami, kepada bapaknya ya. Jadi kalau ada bayi yang lahir setelah masa minimal, sudah memenuhi masa minimal, sudah 6 bulan lebih sedikit begitu, maka itu 6 bulan dihitung setelah pernikahan ya, maka nasabnya ikut kepada suami setelah pernikahan atau setelah dimungkinkan jima ya. Kemudian demikian pula jika lahir sebelum 4 tahun dari masa cerai atau wafat, karena maksimalnya
usia hamil itu 4 tahun, seandainya di masa itu kemudian wanita ini ditinggalkan suaminya, cerai atau mungkin wafat, cerai sebab wafat atau cerai sebab yang lain ini, di dalam masa 4 tahun ini memungkinkan bahwa si wanita ini hamil, ada kemungkinan si wanita hamil ini. Maka nasabnya ikut kepada bapak, begitu juga. Hal ini terhitung dari masa mungkinnya hamil atau wafat. Berbeda jika lahir sebelum masa 6 bulan setelah pernikahan atau setelah 4 tahun dari perceraian atau wafat, maka nasabnya tidak ikut kepada bapaknya, tidak ikut kepada suaminya. Jadi kalau ada bayi yang lahir belum memenuhi masa minimal, jadi masih 5 bulan begitu ya, sebenarnya ini kok nasabnya betul dari bapak gitu ya. Berikutnya, bulan yang dibuat ukuran minimal dan umumnya masa hamil adalah 30 hari. Tidak memakai bulan penanggalan, jadi menggunakan hitungan 30 hari itu untuk minimal masa hamil. Sedangkan bulan yang dibuat ukuran maksimalnya masa hamil adalah bulan penanggalan seperti biasanya. Ini wonten teng kitab baju ringgian. Berikutnya poin tentang aborsi, pengguguran bayi. Aborsi yang dilakukan setelah usia kandungan 120 hari. 120 hari itu berarti 4 bulan, setelah ditiupnya roh, hukumnya haram. Atau setelah ditiupnya hukumnya haram. Sedangkan aborsi sebelum kandungan berusia 120 hari terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Menurut Ibnu Hajar, pendapat yang murtajih atau kuat hukumnya haram. Sedangkan menurut Imam Romli hukumnya tidak haram. Ini aborsi. Jadi aborsi setelah 4 bulan niku tidak diperbolehkan. Kurang dari 4 bulan juga tidak diperbolehkan. Intinya nopo aborsi niku boten pareng untuk ikut kol yang kuat. Penggunaan alat kontrasepsi niki di bagian poin berikutnya. Penggunaan alat kontrasepsi. Nopo alat kontrasepsi? Menggunakan alat kontrasepsi, niku penunda kehamilan, bahasanya KB. Baik berupa pil, obat suntik atau spiral, hukumnya dirinci. Dirinci sebagai berikut. 1. Apabila penggunaan alat itu bisa menyebabkan tidak bisa hamil seterusnya, maka haram, tidak boleh, tidak diperbolehkan. Yang kedua, apabila penggunaan alat kontrasepsi hanya untuk memperpanjang jarak kehamilan dan tidak ada uzur, maka hukumnya makruh. Yang C, yang bagian ketiga, apabila penggunaan alat itu untuk memperpanjang jarak kehamilan dan dilatar belakangi oleh adanya uzur, seperti demi kemaslahatan merawat anak, khawatir terlantarnya anak, dan lain-lain, maka hukumnya tidak makruh. Niki penggunaan alat kontrasepsi. Lain dari tentang niki, sesungguhnya penggunaan alat kontrasepsi itu banyak sekali yang menyebabkan kebiasaan haid niku morat-marit. Kebiasaan haidnya morat-marit, bahkan selain morat-marit niku terjadi hitungan yang tidak sesuai dengan masa haid. Jadi wangel waktu itu dan keluar flek, kemudian berhenti keluar flek. Nah, biasanya begitu. Itu efek dari alat kontrasepsi. Tapi juga banyak yang menggunakan alat kontrasepsi itu baik-baik saja. Bahkan tidak mengalami haid. Itu nggih wonten yang seperti itu. Maka ya tetap berhati-hati. Dan di sini juga sudah dirinci bagaimana sesungguhnya menggunakan alat kontrasepsi itu. Hormonal atau non hormonal, kontrasepsi yang rekayasa hormon atau tidak. Nah niki ada perinciannya. Wonten di halaman 40, mungkin saged dibuka kitabnya nggih. Niku. Baiknya pripun? Baiknya ya tidak menggunakan kontrasepsi. Nah, niku mungkin insyaallah lebih aman dalam hal
hitungan haidnya, hitungan haidnya. Lantas bagaimana? Ya, apa nggih? Kalau bahasanya sakit ngati-ngati piyambak. Halaman 41, bayi kembar. Dua bayi dihukumi kembar. Bagaimana bayi itu dihukumi kembar? Jika jarak antara bayi pertama dan kedua tidak lebih dari minimal masa hamil. Berapa minimalnya? 6 bulan. Jadi bayi dikatakan kembar kalau dia masa keluarnya ada di masa minimalnya hamil. Misalkan anak pertama sudah keluar, kemudian 5 bulan berikutnya ada bayi yang keluar, itu bayi kembar, masih bayi kembar. Sedangkan jika jaraknya genap 6 bulan atau lebih, maka tidak dinamakan bayi kembar. Berikutnya kesunahan saat kelahiran bayi. Nah, ini sunah napa mawon yang bisa dilakukan saat kelahiran bayi. Beberapa hal yang disunahkan saat kelahiran bayi, yang pertama sebelum dimandikan, sunnah dialdani pada telinga yang sebelah kanan dan diikomahi di telinga yang kiri. Dialdani di telinga kanan, kemudian diikomahi di telinga kiri. Bila hal ini dilakukan, insya Allah tidak akan diganggu oleh syaitan, dan supaya pelajaran tauhid adalah merupakan suara pertama kali yang masuk ke telinganya. Di samping untuk mengikuti sunnah Rasulullah ketika mengadani telinga Sayyid Hasan saat dilahirkan oleh Sayyidah Fatimah Zahra, itu sunnah. Kemudian yang kedua, dibacakan doa dari surat Al-Imran ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Niku nggih pada telinga sebelah kanan. Kemudian dibacakan surat Al-Ikhlas pada di telinga sebelah kanan. Dibacakan surat Al-Qadr di telinga sebelah kanan. Nopo Al-Qadr agar oleh Allah selama hidupnya tidak ditakdirkan berbuat zina. Kemudian yang kelima, diolesi dengan kurma. Oleh bahasa Jawane dicethaki ngoten nggih. Carane pripun? Kurma dikunyah terlebih dulu, kemudian dimasukkan ke mulut bayi dengan menggosokkan ke langit-langit mulut, sehingga ada sebagian kurma yang tertelan. Kalau tidak ada kurma, maka bisa dengan makanan yang manis dan tidak dimasak dengan api. Seyogianya dicarikan orang yang saleh agar si bayi mendapat barokah dengan menelan ludahnya. Ini tadi diceritai dari di sunni dengan yang soleh, kemudian diparingi teng bayi niki sunah. Berikutnya diakikohi. Akikohi pripun? Menyembelih 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki, 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. Kemudian yang berikutnya diberikan nama yang baik pada hari ke-7. Diberikan nama yang baik. Dan yang terakhir, kesunahan yang terakhir, mencukur keseluruhan rambut bayi pada hari ke-7 kelahirannya. Dan setelah diakikohi, kemudian disunahkan bersedekah emas atau perak seberat rambut yang dicukur ataupun dengan nilai kursnya. Ini sunah dia, kalau tidak dilakukan buat apa-apa boleh dilakukan, dapat pahala. Bayi ini dicukur ngoten sampai bersih, kemudian rambutnya ditimbang kira-kira berapa gram, kemudian kan dikuruskan dengan harga emas 1 gram. Sekarang berapa harga emas ya? 600-an ya, 500 berapa sekian. Kalau murni ya 800 lebih. Nah niku kemudian dikuruskan. Kalau 1 gram ya kali mengalikan. Nah sedekahnya nopo nggih saged makanan, nopo-nopo mawon. Sedekahnya ya. Baik, niku di bab 2, bab melahirkan. Nanti berikutnya bab ini bersinambung dengan bab ketiga tentang nifas. Nifas mungkin bahas tentang pengertian nifas, masa minimal nifas, masa maksimal nifas, bagaimana darah itu bisa dihukumi nifas, kapan darah itu bisa dihukumi nifas, atau masalah-masalah lain, bagaimana perempuan yang hamil itu kemudian keluar darah, niku dihukumi apa ketika hamil nggih. Kemudian ketika bersamaan dengan bayi keluar itu darahnya dihukumi nopo.
bagaimana kalau di masa nifas itu nifasnya terputus-putus, bagaimana ketentuan-ketentuannya nanti ada di bab 3. Di minggu depan kita mulai hitung-hitungan malih. Dan kiranya niki sampai cukup nggih. Kiranya sudah cukup catatan-catatan yang mungkin tadi sudah saya jadikan story bisa dibaca. Niku ringkasan rangkuman dari yang kemarin sempat kita bahas. Kemudian saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya, monggo silahkan bertanya, bisa langsung teng kulo atau di kolom komentar silahkan monggo. Dan monggo sinten mawon yang ingin mengoreksi materi saya atau ingin menambahkan referensi, monggo. Terus sangat persilahkan karena tentu banyak yang lebih paham. Kiranya demikian, saya mohon maaf jika ada kurangnya. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.